Hai, selamat datang di Education and Sharing Videos. Oke, berjumpa kembali dengan saya Yuda Suteja Putra di Education and Sharing Videos yang kedua. Di video kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman mengenai organisasi yang ada di dalam kampus, khususnya organisasi yang ada di Fakultas Agama Islam, yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah atau yang kita singkat disebut Hima-Eksyar. Dan untuk itu kami sudah bersama dengan Ketua Hima-Eksyar untuk tahun ini, yaitu Saudara Kang Aris Nur Muiz. Baik, bagaimana kabarnya? Siap. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengisi wawancara di Education and Sharing Videos kali ini. Dan tanpa menunggu waktu lama, kita akan mulai saja wawancara di video kali ini. Nah, Kang, apa sih sebenarnya organisasi Hima-Eksyar itu? Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah itu? Awal mula saya ingin menjelaskan himpunan itu sendiri. Kalau kita merujuk pada arti demokrasi, menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, yaitu government of the people, by the people, and for the people. Nah, saya sering menganalogikan bahwa organisasi pun sama, yaitu organization by the student, for the student. Jadi, organisasi itu, mahasiswa itu dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Nah, jadi bisa dimaknai bahwa organisasi Hima-Eksyar ini adalah sebuah organisasi yang berada di tingkat jurusan ataupun dalam program studi itu sendiri. Yang mana di Hima-Eksyar tahun ini, yaitu di tahun 2023, di dalamnya ada 5 departemen, yaitu ada Departemen Keilmuan, Departemen Kaderisasi, Departemen Medinfo, Media dan Informasi, Departemen Hubungan dan Diplomasi Eksternal, dan Departemen Kewirausahaan. Yang mana di dalamnya terdapat beberapa prinsip, yang mana prinsip di tahun ini kami membuat setidaknya ada 4 prinsip yang mana yang harus dipegang oleh para anggota. Yang pertama adalah prinsipnya kerja keras, yang kedua kerja cerdas, kerja tuntas, dan ikhlas. Yang mana asas yang kami laksanakan di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah ini adalah asasnya adalah intelektual, kebermanfaatan, keadilan, profesionalisme, dan kesejahteraan. Itu sekilas mengenai apa sih itu himpunan. Jadi Hima-Eksyar ini adalah sebuah organisasi yang ada di tingkat jurusan Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Dan bagaimana ruang lingkup dari Hima-Eksyar ini? Baik, terkait dengan bagaimana ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah 2023 ini adalah bagaimana kami menjalankan segala program dan agenda kerja, yaitu dalam konteks yang ada di ruang lingkup tingkat jurusan. Jadi segala yang kami lakukan di himpunan ini adalah bertendensi kepada wilayah-wilayah yang berkenaan dengan akademik. Karena itulah yang menjadi salah satu pembeda dengan organisasi lain dalam Ormawa internal kampus, yaitu dengan BEM dan BLM, bagaimana himpunan ini lebih berkonteksnya kepada wilayah-wilayah akademik dan agenda-agenda perkuliahan yang lain. Tetapi kan kalau BEM itu lebih ke tendensi pergerakannya, dan BLM itu lebih ke legislatif sebagai check and balancesnya. Nah, di sini kami di himpunan ini, ruang lingkup yang kami jalankan adalah seputar tentang bagaimana akademik, menunjang soft skill dan hard skill, mengembangkan potensi mahasiswa, dan juga mengembangkan diri, baik itu yang sejalan dengan visi misi saya yang diusung ataupun dengan visi misi menjalankan yang diusung oleh Prodi dan juga Universitas Siliwangi itu sendiri. Itu sekilas mengenai ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Tentu kami di sini sebagai jembatan, sebagai fasilitas bagi mahasiswa, itu baik dalam perkuliahan ataupun dalam program-program yang dapat menunjang mahasiswa dalam proses akademik perkuliahan di sini. Gitu. Apa sih bedanya organisasi Hima-Eksyar ini dengan organisasi yang lain? Baik, sekarang terkait dengan perbedaan antara Hima-Eksyar dengan organisasi lain. Kalau di tingkat fakultas itu kan setidaknya di FAI ini ada 3 ormawa. Yang pertama ada himpunan di tingkat jurusan, ada BEM di tingkat fakultas, dan juga ada BLM di tingkat fakultas juga. Namun ketiga ormawa ini tentu mempunyai
beda-beda dalam hal tupoksi. Kami di himpunan ini selaku organisasi yang sebagai eksekutif dan juga BEM itu sebagai eksekutif. Tetapi BLM itu sebagai legislatif. Yang mana perbedaannya adalah kalau himpunan dengan BEM, katakanlah perbedaannya adalah kalau himpunan itu di tingkat jurusan, tetapi kalau BEM itu di tingkat fakultas. Dan sama, Hima dan BEM itu sebagai eksekutif. Tetapi himpunan seperti tadi di awal dijelaskan bahwa lebih ke tendensinya adalah wilayah-wilayah akademik dan juga wilayah-wilayah dalam peningkatan mutu soft skill dan hard skill mahasiswa. Jadi untuk menunjang segala itu, himpunan hadir untuk itu. Himpunan ada untuk mahasiswa dalam hal-hal seperti itu. Tetapi kalau BEM itu kan lebih ke pergerakan. Ketika ada suatu isu-isu politik, di sana BEM berkewajiban ataupun di sana BEM mempunyai tugas untuk merespon. Tetapi kalau himpunan secara politis ataupun secara pergerakan itu tidak terlalu kencang. Beda dengan BEM. Nah, perbedaan lain dengan BLM, kalau BLM itu sebagai check and balances, BLM itu sebagai legislatif yang mana mengawasi eksekutif dan juga mengawasi lembaga dalam konteks ini adalah jurusan ataupun fakultas. Jadi himpunan ini sebagai eksekutif yang menjalankan program dan agenda kerjanya adalah untuk menunjang bagaimana apa yang diinginkan mahasiswa, peningkatkan mutu-mutu soft skill dan kompetensi mahasiswa. Nah, Hima itu ada di sana. Seperti itu. Apa saja kelebihan dan kekurangan jika kita masuk ke dalam organisasi Hima HR ini? Oke, kita sekarang terkait dengan kelebihan dan kekurangan bagi mahasiswa yang masuk Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Ya. Terkait dengan kelebihan saya rasa sangat amat banyak. Ketika mahasiswa memutuskan untuk masuk himpunan, tentu di sana akan mendapatkan segudang banyak pengalaman, wawasan, dan insight. Salah satunya adalah ketika mahasiswa masuk organisasi himpunan, dia akan dituntut menjadi seorang pemimpin. Dia akan dituntut menjadi seorang leadership. Nah, jadi di himpunan juga, nanti setiap mahasiswa itu akan diberikan tuntutan, akan diberikan tugas. Dan yang mana itu memerlukan suatu kepemimpinan. Misal, ada seorang mahasiswa masuk ke organisasi, dia menjadi ketua pelaksana, tentu menjadi ketua pelaksana di sana dibutuhkan suatu kepemimpinan. Nah, itu akan menguji dan juga akan meningkatkan kita dalam hal kepemimpinan. Yang kedua, di samping kepemimpinan akan dilatih juga suatu public speaking, di mana setiap anggota himpunan itu akan secara tidak langsung, bahkan berkenaan setiap kegiatan itu kita dituntut untuk pandai berbicara. Bukan hanya berbicara di depan organisasi internal saja, tetapi lebih ke secara luas gitu kan. Jadi akan dituntut untuk berpublic speaking, sehingga dengan itu kita masuk kepada himpunan, kita akan terasahlah public speaking kita. Yang tadinya misal malu-malu kucing ya, misalnya kan malu-malu kucing, tetapi ketika masuk kita dituntut karena harus bisa memberanikan, ternyata sudah terasah. Selain itu, selain kedua poin tadi, ketika mahasiswa memutuskan untuk masuk Hima XR ini adalah bisa juga untuk meningkatkan kompetensi ataupun hard skill yang teman-teman miliki. Katakanlah ketika ada mahasiswa masuk himpunan, dia akan dituntut untuk menjalankan program kerja dan agenda kerja ataupun mengkonsep suatu kegiatan. Itu kan akan dituntut oleh himpunan kepada anggota tersebut, sehingga tidak langsung itu akan mengasah daya kritis daripada pengurus itu sendiri. Jadi secara tidak langsung memang himpunan ketika mahasiswa memutuskan untuk masuk ke himpunan ini akan banyak benefit yang didapat. Kalau saya rasa kekurangan itu tidak akan semua yang ada di himpunan, tentu ada semuanya untuk kebermanfaatan sebagaimana asas tadi. Jadi ketika ada mahasiswa yang masuk ke himpunan, yang namanya kekurangan ataupun itu tidak ada sebenarnya. Tetapi memang kalau yang namanya organisasi itu bagaimana kita kan yang menciptakan. Kalau ada kekurangan ya berarti itu adalah bagaimana kita yang harus memperbaikinya. Kita yang belum maksimal dalam hal bekerja seperti itu. Jadi saya rasa terkait dengan kelebihan dan kekurangan semua yang ada di himpunan saya yakin dan sampai saat ini semuanya memiliki manfaat, baik bisa dirasakan di saat ini ataupun di nanti pasca kampus. Dan yang paling penting, poin yang paling penting, di himpunan kita aktif masuk ke organisasi adalah kita mendapatkan ilmu yang tidak ada di bangku perkuliahan atau di dalam kelas. Seperti itulah. Dan bagaimana cara kita masuk ke dalam organisasi Hima XR ini?
Baik, terkait dengan bagi teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa ekonomi syariah yang ingin bergabung bersama kami berjuang di organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, ini sebenarnya hanya bisa masuk 1 tahun 1 kali, yaitu melalui open recruitment, di mana biasanya ini dilaksanakan setelah periode yang sedang berjalan itu berakhir. Misal katakanlah saat ini periode 2023 itu akan berakhir di akhir tahun ini, sehingga open recruitment itu akan dilaksanakan pada akhir tahun ataupun menjelang awal tahun. Jadi itu hanya 1 kali selama 1 tahun bisa mengikuti ataupun bisa masuk ke himpunan. Jadi tidak bisa di tengah-tengah perkuliahan ataupun di tengah-tengah semester ada teman-teman mahasiswa yang ingin masuk himpunan, itu tidak bisa. Tetapi kami mempunyai ADART tersendiri dalam hal untuk masuk kepada itu, gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk masuk itu bisa nanti akan ada dibukanya open recruitment, sehingga teman-teman mahasiswa bisa memantau media sosial kami ya, terkait dengan itu. Jadi hanya 1 tahun 1 kali. Mahasiswa apa sih yang cocok untuk masuk ke dalam organisasi Hima Eksyar? Baik, terkait dengan mahasiswa apa sih yang cocok untuk masuk ke himpunan, sebenarnya di sini tidak ada aturan khusus secara eksplisit maupun implisit bahwa manusia yang ataupun mahasiswa yang bertipe A, B, C yang bisa masuk ke himpunan. Semua, selagi dia mahasiswa ekonomi syariah, semuanya mempunyai peluang besar untuk masuk ke himpunan. Jadi tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan dia harus punya A, B, berlatar belakang A, B, tidak. Tetapi semua background, semua baik itu keyakinannya ataupun madhabnya, itu tidak ada perbedaan. Semuanya bisa berpeluang masuk kepada himpunan. Hanya saja yang menjadi titik tekan adalah mereka-mereka yang mau berniat untuk mengembangkan diri, mereka yang ingin mengasah kompetensi, mereka yang ingin mengasah skill-skillnya, ingin mengembangkan diri menjadi pemimpin dan mempunyai jiwa pemimpin, ya dialah yang cocok untuk masuk. Tetapi di samping itu, gimana kalau misal konteksnya saya belum mahir nih dalam public speaking, ataupun saya belum bisa berbicara di depan umum, jiwa kepemimpinan saya belum ada. Justru itulah yang cocok untuk masuk himpunan, karena himpunan ini adalah tempat untuk belajar sebenarnya. Itu yang poin pentingnya terkait dengan itu. Apa harapan Aris bagi Hima Eksyar untuk kedepannya? Baik, oke. Terkait dengan harapan saya selaku ketua himpunan di tahun 2023 ini, tentu himpunan Eksyar ini, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah ini tahun 2023, saya sudah menjalankan atau sudah membuat tiang-tiang, sudah membuat pondasi-pondasi yang kuat untuk keberlangsungan himpunan saat ini dan juga ke depannya. Sehingga harapannya tentu setelah dibangunnya tiang-tiang yang kokoh ini, harapannya bisa dikembangkan untuk menutupi atapnya. Itu saya sering menganalogikan bahwa membangun suatu organisasi tidak jauh berbeda dengan seperti membangun rumah. Pertama harus ada tiang-tiang pondasinya, lalu setelah pondasinya ada dan kuat, maka penutup atapnya itulah yang perlu dijalankan. Nah, ini juga sama. Di tahun ini sudah tiang-tiang itu sudah dijalankan, sudah dibentuk, tinggal harapan ke depannya. Periode selanjutnya adalah menjalankan tiang-tiang itu, melanjutkan pembangunan selanjutnya, yaitu masuk ke atap bahkan yang bertingkat-tingkat. Nah, di samping itu juga program-program yang baik yang telah dijalankan oleh kami di periode ini, tentu harapannya adalah bisa dilanjutkan kembali. Bagaimana kami telah menjalankan ada seminar nasional yang bisa mendatangkan Pak Menteri Sandiaga Uno ya waktu itu, sehingga tahun depan mudah-mudahan harapannya bisa lebih dari itu gitu kan kegiatannya. Selain daripada itu, kegiatan-kegiatan himpunan ini harus ada bagi mahasiswa selamanya. Jadi apa yang diinginkan oleh mahasiswa, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, himpunan harus ada. Himpunan harus hadir untuk itu. Himpunan harus bisa memberikan fasilitas, itu harapannya. Tentu harapan bukan hanya saya, tetapi harapan teman-teman di himpunan itu juga seperti itu. Yang paling penting adalah melanjutkan legasi-legasi untuk periode-periode selanjutnya ke depan apa yang telah dijalankan saat ini gitu kan. Dan juga paling poin pentingnya adalah atau entry pointnya adalah himpunan selalu ada dan himpunan tetap menjalankan program kerja dan agenda kerja sesuai dengan wilayah-wilayah akademik gitu. Seperti itu barangkali sedikit harapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya.
Nah, teman-teman, bagaimana nih? Apakah sudah mendapatkan gambaran dari organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah ini? Kalau iya, saya tunggu kehadiran teman-teman untuk bergabung bersama kami di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah di periode yang selanjutnya. Nah, nih barangkali nih ada pesan terakhir nih, closing statement bagi para penonton Hima Action ini. Baik, sebagai closing statement di kesempatan ini dari saya bahwa Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah ini adalah dibentuk dan ada mempunyai tugas untuk mahasiswa dan untuk kepentingan mahasiswa. Di dalamnya untuk di tahun ini, di tahun 2023 kami mengusung sebuah tagline yaitu transformasi untuk kemajuan. Sehingga harapannya adanya kemajuan dalam beberapa sendi-sendi dalam program dan agenda kerja serta kemajuan dalam berorganisasi dan kemajuan dalam segi sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Itu barangkali dari saya sebagai penutup di video kali ini, dan saya tunggu bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami. Tidak akan ada penyesalan di dalamnya karena di himpunan adalah tempat untuk belajar dan untuk mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di dalam diri teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semuanya telah menonton video ini sampai akhir. Saya Yuda Suteja Putra, and see you next time.